أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Adab-adab muamalah yang wajib kita indahkan dan wajib kita perhatikan supaya jangan kebablasan. Adabnya ada 8. Yang pertama, adab bermuamalah berinteraksi dengan hadis dhaif. Yang pertama, ketika menyampaikan pada orang hadis dhaif, wajib disampaikan pada orang yang mendengar status hadis tersebut. Ini hadisnya dhaif ya, wajib disampaikan Pak. Jangan sampai kesannya nipu orang seolah ini adalah hadisnya kuat dan sahih, gitu ya. Nggak boleh. Ini adab yang pertama. Adab yang kedua. Adab yang kedua, hadis dhaif tidak boleh kita bina di atas hadis itu keyakinan dan akidah. Oke, ini adabnya yang kedua. Urusan akidah dan keyakinan tidak boleh dibina di atas hadis dhaif. Adab yang ketiga, hadis dhaif tidak bisa dijadikan sebagai dalil dan hujjah dalam urusan pokok agama ini. Urusan usuluddin nggak boleh dalilnya dari hadis dhaif. Oke, ini adab yang ketiga. Adab yang keempat, hadis dhaif jika berbicara tentang satu masalah, ternyata ini hadis dhaif berbicara tentang satu masalah, ternyata ada hadis yang lebih kuat darinya, apakah itu hasan apalagi sahih, berbicara di masalah yang sama dan bertentangan dengan hadis dhaif itu, maka hadis dhaif tersebut langsung tidak dianggap, dibuat lewat, karena ada yang hadis lebih kuat yang bertentangan dengannya. Itu adab yang berapa? Adab yang keempat ya. Adab yang kelima, hadis dhaif bisa dipakai dan dijadikan dalil untuk urusan-urusan fadhailul a'mal, urusan-urusan keutamaan amal. Siapa yang mengamalkan amalan ini, Allah berikan untuknya pahala ini segini, kan gitu kan? Motivasi dan ancaman, targhib dan tarhib, boleh. Itu dari hadis dhaif. Nah, saudara-saudara kita dari jamaah tabligh, pegangan mereka yang motivasi mereka kan ada kitabnya Fadhail Amal. Ada yang tahu? Kitab Fadhail Amal itu sebahagiannya diisi oleh hadis dhaif. Salahkah kitab itu? Kalau melihat adab-adabnya, enggak. Toh hadis dhaif dibenarkan oleh para ulama dipakai sebagai dalil untuk Fadhailul Amal. Ya, agar kita bersangka baik juga dengan saudara kita di jamaah tabligh. Baik. Kemudian adab yang ke-6. Adab yang ke-6 ini ada A, ada B. A-nya, karena ini masih hadis Nabi. Hadis dhaif itu karena itu masih hadis Nabi, maka perkataan Nabi tetap lebih tinggi daripada perkataan manusia mana saja. Jadi begini, tentang masalah A, ulama anu berkata begini, kiai anu berkata begitu, syekh anu berkata begini, buya anu berkata begini, ustaz ini berkata begini. Ternyata ada hadis Nabi yang menyampaikan masalah yang sama, berbeda dengan semua kata-kata para alim ulama tadi. Dan ini hadisnya dhaif. Mana yang lebih diutamakan? Itu adabnya. Utamakan perkataan Nabi, ya, karena kata-kata Nabi lebih tinggi daripada perkataan manusia mana saja. Ini A. Yang B, jangan mencampakkan, membuang dan menghinakan hadis dhaif. Maaf, karena sekarang sudah ada muncul komunitas yang membagi hadis itu kepada dua saja, sahih dan dhaif. Yang dhaif buang katanya. Ini maaf nih Bapak, tidak beradab kepada Rasul, tidak beretika. Kalau bahasa kasar saya itu kurang ajar. Hadis dhaif masuk perkataan Nabi enggak? Kenapa tega dibuang? Itu hadis dhaif. Lalu di mana adab kamu kepada Rasulullah itu di mana? Selama dia masuk perkataan Nabi ya hormati. Saya minta maaf ini, saya minta contoh kepada Pak Yoko dari Pak ya. Yoko. Baik, umpama, nih Pak Yoko jangan tersinggung ya. Kan hanya contoh Pak Yoko. Nah. Saya salah seorang imam pengumpul hadis. Saya Imam Ahmad umpamanya. Pak Yoko ini ada di level tabi'in. Contohnya ini Pak Yoko. Pak Yoko menerima hadis dari Ibnu Sirin. Ibnu Sirin menerima hadis dari Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas menerima hadis dari Nabi Muhammad SAW. Berarti beliau level keempat, tabi'in. Oke.
Sekarang saya datang sebagai Imam Ahmad, saya datang pada Pak Yoko. Pak Yoko, saya dengar kabar Pak Yoko dekat dengan Ibnu Sirin ya, muridnya Abdullah bin Abbas. Benar, wahai Pak Imam Ibnu Ahmad, boleh nggak saya dapatkan hadis dari Pak Yoko? Oh silakan, kata beliau kan. Saya mulai catat. Silakan Pak Yoko, sebutkan hadisnya. Beliau mengatakan, berkata Ibnu Sirin. Kata Ibnu Sirin dia menerima hadis dari Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas dia langsung mendengar dari Rasulullah. Saya catat tuh urut-urutannya begitu. Terakhir sanadnya adalah kepada beliau, kepada Pak Yoko. 1, 2, 3, ada 17 hadis umpamanya. Kemudian selesai, ya terima kasih Pak Yoko ya. Iya sama-sama Pak Imam Ahmad. Suatu hari saya melihat Pak Yoko, minta maaf. Suatu hari saya melihat Pak Yoko sedang ada di tempat terbuka, lagi kencing berdiri nembak tembok, nembak batang pohon, nembak ban mobil. Ya. Waduh, saya bilang, ini benar nih Pak Yoko. Saya pastikan dulu dari dekat. Ya, ternyata benar. Oke, saya ambil balik kitab saya. Karena para ulama pengumpul hadis itu punya standar. Hadis seperti apa yang harus dipertahankan di tingkat tinggi, hadis seperti apa yang harus dijatuhkan. Karena muru'ah atau apa nama bahasa Indonesianya? Memang bahasa Indonesia muru'ah ya, wibawa. Karena kewibawaan beliau etika yang kurang maksudnya ya. Marwah. Ya. Akhirnya saya cari hadis yang saya terima dari Pak Yoko. Oh ini dia. Maka saya langsung kasih kode hadis itu jatuh nilainya. Hanya gara-gara seseorang yang menyampaikan hadis tidak bermarwah. Nah ya. Suatu hari saya temukan Pak Yoko makan berjalan dengan tangan kiri. Udahlah makannya berdiri, jalan lagi pakai tangan kiri lagi. Saya rujuk lagi kepada itu, saya jatuhkan lagi hadisnya. Kalau tadi dari sahih ke hasan, sekarang saya temukan lagi, jatuh lagi ke dhaif. Nah begitu loh Pak. Nah sampai ketika dhaif jiddan. Kapan dhaif jiddan? Beliau ternyata orangnya sangat pelupa. Sangat pelupa. Ya ini umpama ya, lengkap sudah. Tapi yang jelas itu hadis masih dari hadis Nabi Muhammad SAW. Tayyib. Berarti yang B nomor 6 tidak sopan, tidaklah hormat kepada Rasulullah jika berani mencampakkan hadis-hadis dhaif. Karena dhaifnya sebuah hadis tergantung pada sanad yang menyampaikan hadis. Paham sekarang Bapak Ibu? Oke. Sekarang adab yang ketujuh. Di adab yang ketujuh, hadis dhaif yang menceritakan tentang suatu kejadian di masa depan yang nanti akan terjadi, apabila benar-benar terjadi sesuai dengan kenyataan, maka hadis tersebut langsung dari dhaif naik ke tingkat tertinggi sahih. Kalau betul sudah terjadi. Ya, baik. Adab yang ke-8. Ada yang ke-8. Apabila hadis dhaif tersebut didukung oleh hadis-hadis dhaif yang serupa, tapi jalur orangnya beda-beda. Dhaif, tapi banyak jalur orang yang meriwayatkannya, maka hadis itu langsung naik statusnya kepada hasan li ghairi. Paham? Naik statusnya kepada hasan li ghairi. Oke, sekarang pembahasan kita tentang umur umat Islam adalah hadis dhaif. Ada dua kelompok hadis di sini. Kelompok hadis yang pertama dari Abu Daud. Berapa sih batasan antara umat Islam ini diutus, sejak Nabi Muhammad diutus sampai umat Islam wafat? Yang pertama, Nabi mengatakan umur umatku adalah umur umat Yahudi dikurangi dengan umur umat Nasrani. Umur umat Yahudi itu Bapak Ibu dari Nabi Musa ke Nabi Isa. Berapa lama? Dalam sejarah dikatakan 2000 tahun, lebih-lebih sedikit. Dikurangi dengan umur umat Nasrani. Umat Nasrani itu sejak kapan? Sejak Nabi Isa sampai ke Nabi Muhammad 600 tahun. Berarti 2000 kurang 600 jadi berapa? Jadi 2000 kurang 600 jadi 1400 lah. Ya, 1400. Ustaz, kita sekarang sudah 1438. Udah lebih 38. Kita sekarang sudah 1438. Udah lebih dong Ustaz, udah 12 dong. Awas, ini baru satu hadis. Hadis yang lain masih dari Abu Daud, tetapi hadis ini jalurnya banyak walaupun dia dhaif.
jalurnya banyak, akhirnya naik kepada Hasan li ghairi. Kan begitu tadi adabnya, naik kepada Hasan li ghairi. Dalam hadis itu Nabi berkata begini, umur umatku di sisi Allah adalah 1 hari. Aslinya ini, Bu, umur umatku di sisi Allah adalah 1 hari. 1 hari di sisi Allah, kita menghitungnya di dunia berapa? 1000 tahun. Dalilnya surat As-Sajdah ayat 5. Yudabbirul amra minas samai ilal ardh thumma ya'ruju ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alfasana mimma ta'uddun. 1 hari di sisi Allah, kamu menjalani, kamu menghitungnya di dunia 1000 tahun. Dan Nabi berkata, umur umatku ini di sisi Allah hanya 1 hari saja. Lalu Allah menambahkan untuk umatku 1/2 hari lagi. Di penutup hadis Nabi berkata, semoga umatku tidak menjadi lemah karena Allah menambahkan untuk mereka 1/2 hari lagi. Ternyata benar ya, makin ke ujung makin berat nggak yang harus dihadapi oleh umat Islam? Ternyata benar. 1 hari tambah 1/2 berapa? 1500 tahun. Hitungan hijriah loh ya. Hitungan hijriah. 1400 satu riwayat, 1500 satu riwayat. Loh, ada 2 riwayat. Lalu baiknya bagaimana? Nah, para ulama mulai melakukan mencari jalan keluar. Maka bermunculanlah prediksi-prediksi. Kata para ulama, habisnya orang Islam di muka bumi adalah antara 1400 ke 1500. Ada yang berani menyebutkan 1476 hitungan hijriah umat Islam habis. Dan ini dinisbatkan kepada Syekh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Imam Al-Bukhari. Ketika saya cek langsung ke buku induknya, saya tidak menemukan Syekh Al-Hafiz Ibnu Hajar menyampaikan itu. Berarti ini adalah klaim bohong yang disematkan kepada Syekh Al-Hafiz Ibnu Hajar. Imam Suyuti, dan ini memang disampaikan oleh Imam Suyuti, 1477 Hijriah. Imam Suyuti ini tidak ada ulama dunia yang tidak kenal dengan beliau. Memang ulama yang luar biasa keilmuannya, pakar dan ahli bidang hadis dan fikih. Tapi Bapak Ibu, beliau dikritik habis-habisan oleh ulama semasanya karena berani menyebutkan tahun. Ada yang berani menyampaikan 1482 Hijriah habis umat Islam serentak di muka bumi. Saran saya, tinggalkan semua angka ini. Sebab mereka tidak berdalilkan pada ayat ataupun kepada hadis yang sahih. Bahkan sumber mereka malah dari hadis dhaif. Saya dalam hal ini lebih senang dan lebih tenang dengan pernyataan Al-Hafiz Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau menyampaikan umur umat Islam di muka bumi ini lebih dari 1400 tahun, tapi tidak akan lewat dari 1500 tanpa menyebutkan tahun tertentu. Ini lebih aman nggak? Lebih aman, dan saya lebih memilih itu dalam hal ini ya. Umur umat Islam, umat Nabi di muka bumi ini lebih dari 1400 tahun, tetapi yang pasti tidak akan lewat dari 1005 tahun Hijriah. Sekarang ayo kita berhitung. Seandainya kita ambil full saja genap 1500. Sekarang sudah 1438. Berarti 1500 dikurang 1438. Jadi berapa? Ini kalau kita ambil full ya. Kalau kita ambil full, jadi 62 tahun lagi. 62 tahun lagi tersisa hidup orang Islam di muka bumi. Lama atau dekat? Dekat atau lama? Udah cepat sekali waktunya dekat, itu gimana? Baik, kita lanjutkan. Ini Hijriah loh ya. Ini Hijriah. Hijriah itu kan sejak Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, ya toh? 13 tahun beliau di Mekah, berarti nggak masuk hitungan dong. Menghitung umur umat Islam bukan sejak Nabi hijrah, tetapi sejak beliau diutus sebagai Nabi dan Rasul. Artinya ada 13 tahun di Mekah yang harus ditambahkan lagi. Nah, maknanya 62 ini harus dikurangi 13. Berapa? 49 tahun lagi hitungan Hijriah. Paling lama melalui riwayat ini keberadaan orang Islam hidup di muka bumi ini paling lama 49 tahun lagi
setelah itu tidak ada tersisa satupun orang Islam di muka bumi ini. Ayo. Ustaz, itu kan hadisnya hadis dhaif kan Pak Ustaz? Iya. Tapi pertanyaan saya balik. Masih hadis Nabi enggak itu? Masih hadis Nabi tidak? Memang kita tidak membangun akidah dan keyakinan di atas itu, tetapi sekedar tahu dan mengilmuinya sah. Toh yang pasti tanda-tanda ini yang harus perlu kita dekatkan. Kita lihat, Masya Allah, tanda-tandanya ada sekarang. Kalau begitu pertanyaan terbesar saya kepada Bapak Ibu semua, apakah dengan begitu dekatnya waktu yang tersisa buat kita hidup di muka bumi, bisa jadi ini lebih dekat daripada yang kita ceritakan sekarang? Apakah dengan waktu yang begini dekat, masihkah pantas kita mempermainkan sholat? Wahai Bapak, kita jadikan sholat itu di ujung waktu, kadang kita sholat, kadang tidak. Masihkah tega kita bermain dengan riba karena semangat nambah akses, semangat nambah harta, beli tanah, beli rumah, lalu main dengan bank, kredit, ngutang ke bank ribawi dan sebagainya? Allah, apakah masih pantas kita berbuat zalim, mendurhakai kedua orang tua kita? Apakah masih pantas kita menelantarkan agama ini walaupun diinjak-injak, walaupun agama menjerit meminta agar kita membelanya, kita diam saja terus mencari dunia, pada waktu sudah makin dekat dunia dicari tidak akan bisa kita bawa, sementara yang bisa kita bawa adalah yang kita perjuangkan di jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, apakah masih pantas kita durhaka dan melawan pada suami, kita jahati dan kita zalimi istri? Apakah masih pantas kita memelihara memelihara putusnya tali silaturahmi hanya gara-gara duit, hanya gara-gara warisan, hanya gara-gara tega kita tidak bertegur sapa? Apakah masih layak Bapak Ibu untuk kita meneruskan dosa maksiat zina, mata berzina, berselancar di dunia maya, kita bercerita dengan curhat-curhat hati, bahkan memperlihatkan aurat dengan orang yang bukan mahram kita, yang halal bagi kita? La haula wala quwata illa billah. Setelah dekat begini waktu, apakah masih pantas kita menelantarkan kesempatan yang ada buat memperbanyak membaca Al-Quran dan menghafalkan beberapa tambahan surat sebagai persiapan-persiapan? Setelah Bapak mendengarkan ini semua, wahai ibu-ibu, seharusnya adalah apa yang disabdakan Nabi SAW. Di sini Nabi mengatakan, badiru bil a'mali fitanan. Ketika fitnah di negeri Syam membara, kata Rasulullah, ini adalah pertanda Al-Mahdi akan keluar. Terjadi fitnah di negeri Syam. Syam ini di mana? Syria. Fitnah ini
tengah danau seperti ini. Dari permukaan danau ke dalam jaraknya hanya 45 meter kedalamannya. Jangan dipikir terlalu dalam ya, Danau Tiberias itu. Ternyata hanya segitu dalamnya danau ini. Bapak Ibu, danau ini sejak ditemukan oleh manusia, danau ini tidak pernah susut airnya, tidak pernah. Tapi tonton di TV nasional Israel tahun 2012, masih ada di YouTube sekarang, cuma tonton berita besar tahun 2012 ya. Ada apa? Sejak 2003 sampai ke 2013, berapa tahun ini? Hanya 10 tahun, danau ini sudah susut 16 meter. Hanya 10 tahun. Dan kepanikan pemerintah Israel diumumkan di televisi 2012. Secara umum diumumkan bahwa masa depan Israel terancam. Sebab apa? Israel nggak punya sumber air yang lain untuk kehidupan. Mereka nggak punya sungai, mereka nggak punya mata air kecuali hanya dari danau ini. Dan sejak 2003 sampai 2012 waktu itu diumumkan, danau ini sudah susut 16 meter hanya dalam 10 tahun. Kondisinya 2015 akhir danau ini, jadi kalau 16 meter berarti udah kayak gini bentuknya. Ya. Nah, 2015 sudah nampak muncul pulau kecil di tengah-tengah danau. Maknanya apa? Maknanya saking susutnya danau ini, bagian dasar yang paling menonjol sudah kelihatan seperti pulau kecil. Begitu kondisinya. Kaum muslimin 2015 8 bulan 20 hari yang lalu dari sekarang ya, kondisi danau ini sudah diumumkan oleh pemerintah Israel di televisi mereka, sudah lewat dari garis merah sekarang sampai di garis hitam. Maknanya apa? Air ini sudah tidak bisa lagi diharapkan sebagai sumber kehidupan bangsa Yahudi di Israel. Jadi diumumkan bahwa sumber air berikutnya bangsa Yahudi di Israel adalah air laut yang disuling. Ini pengumuman resmi sekarang. Karena Bapak Ibu dekat dengan sini, kalau bisa diurus visanya, silakan. Main-main lah sana. Mau? Daripada live YouTube, bisa jadi Ustaz Zulboho. Ya kan? Subhanallah Bapak Ibu, ketiga-tiga ini sekarang sudah menjadi fenomena alam yang nyata. Sudah terjadi 1, 2, 3. Dan Nabi menyebutkan menjelang Dajjal keluar, umatku akan ribut satu muka bumi dan mereka menjadi pecundang. Dan orang-orang yang beriman dari umatku nanti betul-betul akan tersaring. Orang-orang munafik juga akan berkumpul bersama orang munafik. Pada saat Dajjal akan keluar, kondisi umatku saat itu sudah terbelah dua menjadi belahan besar. Satu belahan mukmin seluruhnya, orang beriman yang tidak ada kemunafikan sedikit pun. Sementara satu belahan yang lain munafik, tidak ada orang beriman di dalamnya. Setiap negara hari ini ada saja agenda akhir zaman yang Allah munculkan sehingga antara orang beriman dengan orang munafik itu terbelah langsung. Kalau di Indonesia sejak penistaan Al-Quran, terasa nggak Bapak Ibu? Sejak penistaan Al-Quran, bukan hanya orang Indonesia di tanah air, orang Indonesia yang ada di perantauan juga begitu langsung terbelah. Siapa yang berpihak dengan para ulama, membela kehormatan Al-Quran bersama-sama dalam perjuangan ini, maka jelas dia menunjukkan keimanannya. Sementara orang-orang munafik berpihak pada penista Al-Quran, dan sekarang ulama dinistakan, siapa saja yang bersama dengan penista ulama, dan seterusnya jelas kemunafikannya kalau orang Islam. Apabila itu sudah terjadi, kata Rasulullah, tunggulah Dajjal muncul pada waktu itu atau besoknya, menandakan sangat dekat tanda Dajjal itu akan keluar. Oke? Lalu Dajjal itu di mana nanti akan keluar? Nabi mengatakan Dajjal itu akan keluar nanti di kota Asbahan. Dan di situ ada orang-orang Yahudi yang menantinya dengan 70.000 orang lelaki dengan baju jubah hijau, jubah agama Yahudi, dan mereka memegang pedang-pedang dan senjata manual dari besi-besi terbaik di muka bumi. Di mana Asbahan, Ibu? Iran. Asbahan itu adalah sebuah kota di negeri Iran. Sekarang Asbahan resmi menjadi kota Yahudi. Dan di Asbahan sekarang sudah tersiapkan 70.000 orang lelaki Yahudi murni yang menggunakan jubah tanpa berjahit. Dan mereka telah menyelesaikan persiapan senjata-senjata pedang mereka, tombak mereka dari besi-besi terbaik, Pak. Sepertinya mereka juga sudah sangat yakin bahwa Sang Al-Masih sebentar lagi akan
hadir. Subhanallah, persiapan. Oleh karena itu Bapak Ibu, bagaimana cara selamat? Itu yang pertama tadi. Kata Nabi, kuatkan iman kalian, luruskan pemahaman akidah kalian dan tauhid kalian. Ini yang pertama. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, rapatlah hidup kalian dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Hiduplah kalian di atas Al-Quran dan Sunnah saja. Dan yang ketiga, jika kalian dengar Dajjal sudah lepas, larilah ke Mekah atau ke Madinah. Hanya dua kota ini yang Dajjal tidak akan bisa masuki, baik fisiknya atau kemampuannya atau bala tentaranya tidak akan bisa masuk ke Mekah dan ke Madinah. Yang keempat, kata Rasulullah, hafalkan 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi atau 10 ayat terakhir. Ibu sudah hafal itu belum? Sudah, yang belum? Yang belum, tolong buat agenda. Saya wajib hafal. One day one ayat nggak apa-apa. Tapi dibuat nanti sepasih kita baca Al-Quran, Al-Fatihah, ya, hafalan kita. Kemudian yang kelima, kata Rasulullah, bacakan sebelum Assalamualaikum dalam setiap sholat wajib doa perlindungan dari Dajjal. Allahumma inni a'udzubika min 'adzabil qabri wa min 'adzabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Itu yang dibaca. Kemudian yang terakhir kata Rasulullah, jika kamu mendengar Dajjal masuk ke kota kamu, maka segeralah kamu bersembunyi ke dalam rumah-rumah kamu. Disuruh ke dalam rumah, ya. Disuruh ke dalam rumah, bukan ke dalam masjid. Disuruh ke dalam rumah. Pastikan wanita-wanita kamu masuk ke dalam rumah, mak-mak kamu, gadis-gadis perempuan kamu, pastikan mereka masuk ke dalam rumah, ikat mereka di dalam rumah. Subhanallah, nggak tahu. Yang jelas Nabi menyuruh dalam hadisnya masukkan ke dalam rumah, tutup pintu rumah kamu rapat-rapat, tutup jendelanya rapat, dan di dalam rumah itu bacalah surat Al-Kahfi. Ini perintah Rasulullah. Kalau umpama bertemu di jalan, kita nggak sempat lari, Dajjal sudah ada di depan, bala tentaranya nangkepin kita, apa yang kita lakukan di depan Dajjal? Perintah Nabi, bacakan di depan Dajjal 10 ayat yang sudah kamu hafal dari surah Al-Kahfi. Ya, itu yang dibaca. Apa kegunaannya? Mudah-mudahan dengan membaca itu sihir Dajjal tidak tembus ke dalam jantung kita, dalam hati kita. Mudah-mudahan hipnotisnya tidak menguasai kita. Ya, ini yang kita harap, dan mudah-mudahan kita ditegarkan oleh Allah ketika harus terbunuh dan syahid di depan Dajjal. Tanamlah hari ini. Nabi mengatakan, walaupun besok kiamat sudah pasti, hari ini masih ada satu butir biji kurma yang bisa kita tanam hari ini. Padahal Bapak Ibu tahu kan, tanam kalau biji kurma kalau ditanam 4-5 tahun yang akan datang baru mulai berbuah. Dan besok mau kiamat, kenapa Nabi masih menyuruh untuk ditanam? Maknanya ini adalah sedekat apapun berita-berita ini yang akan kita hadapi, sedekat apapun, apa saja amal baik hari ini yang bisa kita start memulainya, walaupun seharusnya hasilnya 10 tahun yang akan datang, sekarang masih bisa nggak? Masih ada kesempatan? Masih, lakukan sekarang, buat sekarang. Itu loh. Maknanya jangan sampai Bapak Ibu mendengarkan pengajian ini, pulang-pulang ke rumah bahunya udah pada jatuh, jalannya udah kayak gini. Pak, kok jalannya kayak gitu? Udah mau kiamat. Jangan. Nanti anak-anaknya udah mau kuliah, udah tamat SMA kan? Nah, kamu mau kuliah ya? Iya Pak. Iya Pak. Dengar ceramah sudah mau kiamat. Buat apa lagi kuliah? Susah. Nggak benar itu. Nggak benar. Ya harusnya gimana? Semangatlah terus menanam kebaikan hari ini, walaupun hasilnya harusnya 10-20 tahun yang akan datang. Padahal dekat kan? Iya. Maka Bapak Ibu yang kami muliakan, tetapi prioritaskan panggilan Allah ketika azan. Salat 5 waktu Pak, jangan ditunda-tunda. Mumpung Ramadan Allah hadiahkan untuk kita sekarang ini, maka Bapak Ibu jadikan ini Ramadan terbaik. Maaf ini Ramadan tahun ini dengan Ramadan tahun depan, menurut keyakinan pribadi saya, Bapak Ibu insya Allah masih bisa menjalannya dengan aman. Tetapi Ramadan tahun-tahun berikutnya, secara pribadi saya sudah sangat saksi bahwa dunia ini masih aman. Saya yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa bumi ini sudah chaos-chaosnya. Semoga ketika itu Bapak nyalinya sudah kuat karena amalan kita yang kita amalkan. Nah ini Ramadan, jangan sia-siakan. Ramadan ini banyak kan baca Quran. Tahajudnya bangunlah, mentang-mentang udah tarawih, lalu tahajud enggak, jangan sampai. Ya, usahakan Bapak Ibu bulan Ramadan ini lebih hebat daripada bulan Ramadan tahun sebelumnya. Lalu Bapak Ibu juga berubahlah Pak. Berubahlah, wahai Ibu, lebih soleh daripada sebelumnya, lebih solehah daripada sebelumnya. Ya,
Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, karena yang kuat dan selamat hanyalah orang yang punya iman dan stok amal soleh yang banyak. Bapak Ibu, ini yang pertama penyampaian saya. Yang kedua, tolong apa yang Bapak Ibu dengar sekarang, share kepada yang lain. Share kepada yang lain. Supaya ini tidak menjadi akidah buat pribadi Bapak Ibu saja. Semoga energi dan power akhir zaman itu mengalir ke orang-orang lain. Kalau Bapak Ibu nggak sanggup menyampaikannya, video ini nanti tolong bisa diperbanyak bagi pada saudara kita agar dibagi kepada keluarga kita, ya, share pada mereka. Silakan cetak dalam bentuk CD dan segala macamnya, bagikan. Atau buka YouTube saya, nanti Uzma Media TV Channel, Uzma Media TV Channel. Oke, baik Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu nanti diskusilah dengan saya. Gabunglah nanti di zulkiflima.com, zulkiflima.com. Silakan komunikasi dengan WA saya pribadi, tapi mohon maaf, tidak boleh bertanya masalah fikih ya, atau curhat-curhat pribadi, nggak boleh. Silakan nanti tanyakan masalah akidah, masalah akhir zaman khususnya ini nomor HP saya. Berapa? 62 812 660 11331. Ini adalah HP pribadi saya. Saya bukakan. Tapi yang saya layani hanyalah yang diskusi tentang akhir zaman, bicara tentang akidah. Kalau bicara masalah darah haid, bicara tentang masalah muamalah, bab fikih, silahkan tanyakan pada ulama-ulama kita yang lain, ya. Baik. Berikutnya Bapak Ibu. Saya sekarang ada di sini. Subhanallah, Allah takdirkan. Seperti yang saya katakan tadi, maukah Bapak Ibu saya di bulan Ramadan yang suci ini saya imbau bersama memperbanyak tabungannya? Mau tidak? Mau tidak Bapak Ibu? Kantor cabang Payakumbuh Sumatera Barat atas nama pembangunan gedung madrasah. Jadi maksudnya ke pembangunan gedung nanti akan dimanfaatkan untuk pembelian tanah, ya. Gedung MMUS atau BCA ini hanya numpang lewat, yaitu kantor cabang Payakumbuh juga 61450 47360. Ini atas nama saya sendiri, Zulkifli Muhammad Ali. Tolong konfirmasi ke nomor HP WA ini apabila sudah transfer. Muhammad Ali. Baik. Ini saja dulu. Kemudian Bapak Ibu, ini adalah untuk pembebasan tanah. Kami masih bersemangat. Iya, kami sangat bersemangat. Kami sangat bersemangat melanjutkan cita-cita besar ini. Sedekat apapun huru-hara terjadi, maka setidaknya inilah prestasi kami di mata Allah Subhanahu wa taala yang sudah kami mulai start. Maka Bapak Ibu, gabunglah di sini. Silakan ambil 10 meter, silakan ambil 100 meter kalau beliau Allah rezeki. Siapapun yang untuk agama Allah diurusnya, tanahnya di surga yang dia sudah beli duluan. Subhanallah. Baik. Kemudian khas di bulan Ramadan ini, bersama kita ada 76 dai unggulan kita yang ada di Sumatera Barat. Afwan yang memang ada di Sumatera Barat. Dai ini juga kita kirim ke pedalaman. Bapak Ibu, para dai ini juga mengajar di pesantren dan juga di pesantren kita, dan mereka rata-rata mempunyai penghasilan dan penghidupan yang sangat minim. Apabila Bapak Ibu ingin membahagiakan mereka, silakan dari zakat malnya. Silakan dari zakat malnya. Kita juga punya 136 anak-anak miskin dan anak yatim. Di bulan Ramadan ini, Bapak Ibu bisa salurkan zakatnya untuk kepentingan menyenangkan mereka dan membahagiakan mereka pada bulan Ramadan ini. Saya sangat berharap Bapak Ibu bisa membantu para dai-dai kita dan ulama-ulama kita yang memang sedang kita tugaskan ke depan untuk mengurus agama Allah SWT, dan mereka tidak punya penghasilan yang lain. Tafadhol Bapak Ibu. Ini nanti bisa Bapak Ibu masukkan di BSN Kacak Payakumbuh juga, Payakumbuh.
Ini Ustaz sebagai beberapa pesantren yang saya pilihkan, dan di pesantren kami, di madrasah kita, biasa PCB Kumbuh atas nama Haji Zulkifli. Nomor rekeningnya 063 05 kali 89. Ya, ini kepentingan yang ini ya. Tafadhol, silakan Bapak Ibu. Baik, Masya Allah. Sedekat apapun masanya, kami tidak pernah berhenti untuk mencetak prestasi terbaik. Dan semoga prestasi ini mendapatkan dukungan dan kebersamaan umat Islam Nabi Muhammad SAW. Baik, hanya demikian saja dari saya. Semoga tidak ada satupun di antara kita yang tidak memanfaatkan peluang yang ada ini. Nasihat saya sampaikan ilmu ini, berlomba-lomba menjadi orang yang lebih taat dan lebih soleh daripada sebelumnya, dan tabungkanlah sebagian hartanya untuk kepentingan akhiratnya, buat menolong agama Allah SWT. Kemudian sampaikan materi ini kepada yang lain seperti yang saya katakan tadi. Setelah itu kitab ini bagi yang mau memesan, pesanlah kepada panitianya, biar nanti panitia berkoordinasi dengan IMSKA. InsyaAllah kita akan kirimkan sebanyak yang memerlukan. Niatkan mendapatkan kitab ini untuk memiliki ilmu yang utuh, memiliki dalil dan hujah yang benar, dan niatkan membeli kitab ini sekalian berinfak dan bersedekah. Karena hasil dari kitab ini adalah untuk pembangunan kita. Kita sekarang sedang terjepit oleh pembangunan yang wajib, mau tidak mau kita sangat wajib. Sehari sebelum menjelang Ramadan saya kemarin, saya sudah sampai di Qatar, saya sudah ada di hotel. Masuk SMS kepada saya dari ketua yayasan, Ustaz ada yang mau bicara. Ternyata video call ya, video call dari WA. Ada seorang ibu datang dari Pontianak. Dia menyampaikan, Ustaz saya mau berwakaf 50 juta. Saya katakan, Masya Allah Ibu, Barakallahu Fik, kita sedang menanti rezeki dari Allah untuk bisa membangun saung-saung tahfiz. Maka saya arahkan langsung yayasan, langsung siapkan saung-saung tahfiz untuk 3 saung. Ini menandakan kebutuhan kita untuk pembangunan fisik sekarang sangat besar. Karena yang mau belajar itu banyak, sementara kita tidak punya sarana untuk siap menampung. Mudah-mudahan Bapak Ibu melihat peluang ini tidak menyanyiakan kesempatan. Demikian saja dari saya. Mari kita berlomba dalam beramal soleh. Marilah kita saling membangunkan yang lain dan saling mengingatkan diri kita. Waktu sudah tidak banyak. Jangan menganggap dunia ini masih lama. Yang terbaik di antara kita adalah yang mengambil pelajaran ini lalu mempersiapkan diri. Dan yang paling rugi di antara kita adalah masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, lalu tidak peduli dengan apa yang terjadi, hidupnya berjalan seperti biasa. Saat ini benar-benar sudah terjadi, dia orang yang paling dalam penyesalannya, sementara menyesal itu memang selalu terakhir dan tidak ada guna menyesal ketika kita sudah tidak lagi ada waktu untuk membenahi dan memperbaiki diri. Sekarang kaum muslimin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Demikian saja, mohon maaf dari batin. Yang benar hanyalah dari Allah dan dari Rasulnya. Yang salah adalah dari diri saya dan dari syaitan yang terkutuk. Jika di antara Bapak Ibu ada yang ingin langsung menyerahkan infaknya, sedekahnya, saat ini silakan titipkan pada panitia. Nah, nanti panitia lah yang akan menyerahkan pada kami atau melalui rekening. Lakukanlah mumpung teknologi masih ada, hartanya masih berguna sekarang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum saya tutup dengan salam, zakat tidak boleh untuk membeli tanah. Zakat tidak boleh untuk membeli tanah dan untuk pembangunan. Jadi kalau ada yang mau mengeluarkan zakat mal, khusus yang untuk yang tadi, yang untuk perjuangan di jalan agama Allah. Jadi jangan masukkan nanti ke rekening itu untuk, Ustaz ini zakat saya untuk beli tanah, nggak boleh. Ya, yang untuk beli tanah adalah infak Bapak Ibu, wakaf dan sedekah. Paham ya? Semoga saja Bapak Ibu menyadari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.